selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini 16 Oktober 2023. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih bisa berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan, urapi hati dan pikiran kami untuk bisa memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 8. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, 'Dia saudaraku,' sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah keluarga bahagia. Setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang berbahagia. Keluarga bahagia menurut firman Tuhan, di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, keluarga bahagia bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Di dalam Mazmur 34 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Bapak, Ibu, Saudara,
kebahagiaan bukan ditentukan oleh situasi atau kondisi yang datang dari luar, tapi dari hati kita, dari dalam hati kita. Kita membaca tadi Ishak mengalami kelaparan, tapi bukan alasan untuk tidak bisa bahagia. Tuhan izinkan kita mengalami masalah agar kita selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga karakter kita bisa terbentuk dari setiap permasalahan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, janganlah fokus pada masalah, tetapi berfokuslah pada Tuhan. Yang kedua, keluarga bahagia itu tetap menjaga kemesraan rumah tangga. Di dalam ayat 8 tadi dikatakan firman Tuhan, Abimelek melihat Ishak dan Ribka sedang bercumbu-cumbuan. Walaupun dalam masa sulit dan kelaparan pada waktu itu, tetapi Ishak dan Ribka tetap bahagia. Mereka menjaga hati. Kebahagiaan itu tidak ditentukan dalam kondisi walaupun kelaparan, kesulitan ekonomi, dan sebagainya. Tetapi karena hati yang benar, hati yang baik dan beres di hadapan Tuhan. Walaupun Ishak dan Ribka sudah menikah selama 35 tahun, tapi mereka tetap menjaga kemesraan itu. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang berbahagia itu tetap menabur walau di masa sulit. Di dalam Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, di dalam masa-masa yang sulit tetap bekerja, tetap menabur. Selain bekerja juga menabur hal-hal yang lain kepada keluarga. Misalkan perkataan yang positif kepada keluarga, membangkitkan semangat, waktu yang berkualitas untuk keluarga, memberikan yang terbaik untuk keluarga, melayani keluarga dengan kasih, dan sebagainya. Yang keempat, keluarga bahagia suka dengan kedamaian. Kejadian 26 ayat 19 dan sampai 22 menceritakan pegawai-pegawai Ishak seringkali ribut ketika pegawai Ishak menggali sumur, menemukan sumber air yang berbuah-buah, maka terjadi keributan dengan gembala-gembala yang lain, orang-orang lain. Akhirnya pegawai-pegawai Ishak mengalah dan pindah tempat lagi karena tidak suka ribut. Dan Tuhan memberkati dengan kedamaian itu karena selalu mengalah. Yang kelima, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berbahagia itu tidak pernah menjauh dari Tuhan. Di dalam Kejadian 26 ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan kemah di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Walaupun sering diganggu, sering direbut, tapi karena suka kedamaian dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan, maka Tuhan memberikan sumber yang baik, kedamaian yang baik, dan berkat-berkat yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita membawa keluarga kita untuk terus beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup benar di hadapannya. Maka dengan begitu kita akan mengalami kebahagiaan dalam keluarga kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan pada hari ini, untuk kami tetap bisa berbahagia, membuat keluarga kami berbahagia walaupun di masa-masa sulit seperti yang Ishak lakukan. Meskipun di masa kelaparan dan kesulitan ekonomi, tetap
menjaga kemesraan, dan membawa kebahagiaan dalam segala situasi karena Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.